Seorang mbak-mbak ini luar biasa berani banget ya mengangkat sebuah pembahasan seputar klan Mbak Alwi ini yang kemudian diteliti oleh Kiai Imad. Dan ada hal yang kemudian menarik untuk kemudian kita saksikan bersama. Saya pikir Anda bakal terkejut setelah menyaksikan video yang akan saya putarkan ini, saudaraku. Akan saya putarkan videonya, ya. Anda mohon-mohon ya agar mendengarkan dengan cermat ya, menyimak dengan baik ya. Dan ya jujur saya terkejut ya dengan apa yang kemudian oleh beliaunya ya, seorang mbak-mbak ini ya. Jujur saya kaget setelah mendengarkan terkait apa yang kemudian beliau sampaikan di sini ya, di dalam video ini. Akan saya putarkan sebentar lagi dan mohon agar disaksikan hingga akhir ya, biar tidak gagal paham. Oke, biar tidak panjang lebar. Seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Silakan. Sekarang belum ada legalitasnya. Pergerakannya ilegal, Dianggap pergerakannya ilegal kalau menurut saya. tapi dananya Ya tetap saja Tetap karena saja. kan dianggap bahwa ketua dari MPI dan HTI ini kan masih punya power, people power. yang muncul di permukaan ini kan orang melihat bahwa di HR ya, HR yang mengorkestrasi ini di permukaan dan apakah antara FPI dan HTI ini punya satu sumbu yang sama? Terus Oke. Berarti sekarang ketika sudah dibubarkan lalu ada munculnya dengan FPI yang baru ini, apakah masih tetap dengan satu sumbu yang sama untuk mengorkestrasi itu? sama. Tapi mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, kenapa mereka sekarang tidak punya kekuatan lagi? Karena tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada Kiai NU yang namanya Kiai Maduddin itu menemukan sebuah riset bahwa ternyata yang namanya Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Artinya apa? Selama ini umat Islam ditipu mentah-mentah oleh mereka. Yang menggalang kekuatan Islam ternyata si penggalang ini bukan turunan Rasulullah. Lalu selama ini kita menganggap beliau ini mau mendukung beliau ini karena apa? Karena kita anggap ini cucunya Nabi junjungan kita. Cucunya Ya. Nabi. Ketika Imaduddin membuat temuan, akhirnya mereka melemah. Jadi walaupun mereka sudah bikin organisasi baru dengan nama yang sama, kekuatannya tidak seperti dulu sebelum dibubarkan. Berarti pergerakannya mungkin halus, Pergerakannya sudah lemah, tapi tetap masih ada akar-akarnya itu akarnya masih masih tetap ada ya. masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan. Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo Itu bullshit gitu. Karena saya tahu sekali waktu Pilpres Bullshit. tahun 2024 itu kan mereka Habib-Habibnya itu menghina Prabowo habis-habisan, yang dibilang setruk lah, lumpuh, orang setruk nggak bisa ngurus dirinya sendiri, mau ngurus negara. Saya ingat itu. Habib siapa itu yang ngomong gitu? tapi sekarang udah ditarik Prabowo. Sekarang udah Dirangkul Prabowo gitu. Jadi agak senyap gitu bicara itu. makanya Tapi mereka track senyap, recordnya masih tetap ada. Tapi tetap saja mereka tidak ikhlas negara ini dipimpin oleh orang yang berkoalisi dengan yang menyebabkan ormas mereka bubar. Makanya mereka selalu memunculkan kata-kata matahari kembar. Dibilang ini katanya macan Asia, ternyata kucing, masih juga jadi bonekanya Jokowi begini-begini. Itu sebenarnya kan begitu. Berarti kalau mau dilihat dari setelah sebelum ijazah Pak Jokowi akan isu pemakzulan juga. Apakah mereka ini juga lah yang orkestrasi di balik layar itu? Iya, udah pasti. Itu kan sebenarnya ada rangkaian-rangkaiannya dari sejak tahun ketika mereka dibubarkan tahun 2019.
Pencerahan ini harus selalu dilanjutkan. Karena apa? Kita ini ya, sebagian besar itu sudah termakan omongan mereka. Orang-orang yang berhidung mancung, berhidung betep, itu sudah membohongi kita berpuluh-puluh tahun. Tapi kita nggak sadar dibohongi. Ya, mereka membohongi dengan menjual hadis palsu, menjual kuburan palsu, menjual nasab palsu. Jangan mau kamu dibodoh-bodoh ya, Mak. Orang Yaman itu. Bayar pajak, ini pajak dari kita, tipu itu, bohong itu. Ya nanti kalau negara berhutang kita yang bayar. Negara itu punya APBN. APBN ini didapat dari mana? APBN ini didapat dari BUMN yang mengelola tambang, dari BUMN tambang, ada BUMN timah, BUMN emas, ada BUMN batubara, macam-macam itu dari tambang-tambang itu. BUMN semua bentuknya mengelola hasil tambang kita, keuntungannya masuk ke kas APBN. Ada juga dari penjualan hilirisasi. Sekarang tambang kita udah bikin produk sendiri. Kita ekspor. Itu ada keuntungannya. Keuntungannya masuk mana? Masuk ke APBN. Kemudian dari pajak. Pajak yang kita terima dari perusahaan-perusahaan besar yang dikenai pajak. Dari karyawan-karyawan yang memang kena wajib pajak. Jadi nggak semua rakyat kena pajak. Kalau perusahaannya cuma perusahaan ece-ece, warteg, gitu. Jual rokok, nggak ada pajak. Gratis kita mau jualan. Jualan bubur pinggir jalan, nggak kena pajak. Yang majakin justru FBR yang ngajakin tuh, ya pajak liar namanya tuh, yang mintain pajak kita, FBR, no ormas-ormas liar itu, uang keamanan, uang kebersihan, uang apalah itu yang ini pajak. Jadi kalian itu bayar tuh ke ormas, ke PP Pemuda Pancasila, kalian bayar ke situ, bukan ke negara. Justru ditekan oleh saudaranya sendiri. Negara tidak pernah menekan rakyat. Jadi kalau dia bilang rakyat dibebani oleh pajak, dusta, nggak ada itu. Sejak Pak Jokowi menjadi presiden tidak ada pajak buat rakyat miskin. Mungkin sejak zaman dulu nggak ada, tapi kalau zaman Soeharto ada. Kamu punya radio, kamu punya sepeda, kamu punya TV dipajakin. Uang pajaknya keliling dari kantor pos, nagihin satu-satu. Pakai kartu, bayar loh. Zaman Pak Jokowi itu sudah ditiadakan pajak buat rakyat. Nggak ada kalian bayar pajak. Cobalah nggak usah dusta, nggak usah bohong, pakai duit rakyat. Kalian nggak usah bohong, coba saya tanyalah. Kamu kerja apa? Kuli bangunan. Penghasilan kamu berapa sebulan? 5 juta. Ada nggak diminta duit sama negara 5 juta itu? Kamu makan jadi tokai apa diminta sama negara? Tapi kan saya bayar pajak kendaraan itu wajib karena kamu punya kendaraan, kamu menggunakan infrastruktur. Larinya bukan ke APBN tapi ke APBD daerah kamu masing-masing. Kamu tinggal di Bogor ya ke APBD Bogor, uang motor kamu itu bukan ke Pak Jokowi, bukan ke APBN negara. Makanya pinter jadi orang, biar paham. Jokowi korupsi, ngawur itu. Tapi kalau nggak ngerti ya sudah nggak usah. Kalau nggak ngerti nggak usah nebak-nebak. Jokowi kalau emang sudah korupsi itu udah ditangkap jauh-jauh hari. 1.800 triliun ngawur. Jadi kalian harus jujur ya. Katanya mau fair-fairan, jujur-jujuran. Jadi jujur aja, jujur. Ini yang ngeluh-ngeluh Jokowi adili. Sebenarnya kalian punya masalah apa dengan Pak Jokowi? Punya masalah apa sama Jokowi? Kalian ngapain nafsu sama Pak Jokowi juga? Ngapain marah sama Pak Jokowi kenapa? Ada masalah apa sama Pak Jokowi? Hidup saya susah bunda, cari kerja susah. Terus, iya nyari kerja susah, jadinya saya kerja serabutan. Kata orang-orang itu, kamu cari kerja susah serabutan tuh karena Jokowi. Janganlah kalian mau tercuci otaknya oleh omongan narasi-narasi sesak begitu. Ya, kamu susah karena kamu sudah ditakdirkan susah hidupnya. Terimalah itu takdir. Kamu susah karena kamu memilih hidup susah. Coba dulu kamu sekolah yang tinggi. Gimana mau sekolah tinggi? Ibu bapak saya miskin bunda, berarti kamu bodoh. Saya ditinggal bapak ibu saya umur 18 tahun. Gak dikasih makan, gak dikirimin duit. Saya masih sekolah, tapi saya gak mau berhenti sekolah. Saya lanjutkan sekolah sampai sekolah tinggi. Dari mana duitnya? Saya ngajar. Saya umur 18 tahun sudah ngajar anak-anak kecil di rumah saya. Supaya apa? Supaya saya bisa dapat fulus. Supaya saya bisa makan. Supaya saya nggak kelaparan, nggak nyusahin orang. Nggak nyusahin tetangga. Saya ngajar, Pak, Bu. Orang tua ninggalin saya nggak dikasih makan, nggak dikirimin duit. Saya ditinggal ke Jawa. Saya di Jakarta sendirian, Pak, Bu. Tapi saya tidak mau jadi orang yang masa depannya suram. Saya ngajar supaya bisa makan. Wajar, saya dibayar, ada yang bayar 1.500, ada yang bayar 2.000, ada yang bayar 3.000, lumayan buat makan. Dulu tempe masih harganya 100 perak. Segini, sepotong itu bisa 3 hari, saya beli 100 perak. Saya dibayar 2.000 lumayan.
Udah bisa makan berapa hari itu? Nggak apa-apa dibayar 2.000, 3.000, oh yang penting saya bisa makan. Lama-lama saya ngajar di tempat kursus. Saya ngelamar di tempat kursus. Tanpa ijazah saya ngelamar. Pede aja namanya cari duit ya. Selamat siang Pak. Oh iya, Mbak, gimana? Saya mau jadi salah satu tenaga pengajar di tempat kursus Bapak. Mbak bisa ngajar apa? Saya bisa ngajar kimia, bisa ngajar matematika, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bapak mau saya ngajar apa? Saya masih umur 18 tahun udah kayak gitu ngelamar tempat orang. Wah bagus dong ya Mbak, udah lulus SMA. Sudah. Terus sekarang sedang kuliah? Enggak, saya nggak punya duit. Saya mau ngajar tempat Bapak supaya saya bisa kuliah. Ya boleh, nanti kita tes dulu ya, saya dites. Dari sekian banyak orang pelamar saya yang diterima. Padahal saya nggak pakai ijazah kuliah, saya belum kuliah, saya baru lulus SMA. Saya bisa ngajar semuanya. Karena saya pengalaman ngajar ke anak-anak, jadi begini. Ketika kita punya ilmu, kita ajarin ke anak-anak, kita ajarin ke orang lain, ilmu kita bertambah. Jadi nempel di sini, rumus-rumus apa nempel semua. Ada pertanyaan apa ya saya jawab, kecil, saya bisa ngajar, ya udah merem, pertanyaannya merem. Tiap hari saya ngajar. Kalau hidup kita susah, berarti kita yang pilih. Dan kita memilih takdir kita sebagai orang susah. Kita memilih takdir itu. Jangan salahkan Pak Jokowi. Apa-apa mengenal Pak Jokowi. Negara itu mengurusi rakyatnya. Pak Jokowi ketika menjadi presiden, mengurusi rakyatnya dengan baik. Beliau pertama kali menjadi presiden, yang beliau lihat apa? Undang-undang. Semua menterinya disuruh buka undang-undang. Pelajari undang-undang khusus buat rakyat. Saya ingin tahu aturan. Pak Jokowi punya tenaga ahli setiap hari ditanya. Dan pertanyaan Pak Jokowi itu pertanyaan yang paling ngejelimet yang tidak pernah ditanyakan oleh presiden manapun. Akui oleh Bapak Andika, Jenderal Andika. Belum pernah saya punya pimpinan yang pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Dan Pak Jokowi, saya anggap satu-satunya pimpinan yang kalau bertanya itu ngejelimet. Dan di luar dari perkiraan saya. Ternyata dia bertanya itu yang saya nggak pernah pikirin. Pak Andika ngomong gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang Pak Jokowi pelongo-pelongo, aduh bohong banget. Orang-orang yang kalian puja-puji sekarang ini mengakui kehebatan Pak Jokowi. Mengakui betapa Pak Jokowi itu ngejelimet dalam segala hal. BBM subsidinya tambah. Supaya BBM tidak naik tiap tahun. Dulu era SBY, era Soeharto apalagi, setiap tahun naik. Harga BBM naik, dan naiknya begini. Ke atas, ke langit naiknya. Di zaman Pak Jokowi, harga BBM, kalian boleh cek di mana saja ya. Saya masih hidup saksinya nih. Harga BBM begini naiknya. Nggak pernah begini. Nggak usah dusta. Bis kota. Ya, kendaraan umum, angkot. Selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, pernah nggak naik? Pernah naik nggak? Segitu-gitu aja kan, 10 tahun nggak naik-naik kan? Kenapa bisa begitu? Karena Pak Jokowi memberikan subsidi. Ditekan, dipaksa, nggak bisa dinaikin. Untuk supir-supir angkot harganya tetap nggak boleh naik. Walaupun naik hanya 100 perak, 200 perak. Pak Jokowi benar-benar perhatian buat orang miskin. Kita tuh nggak dibebani apa-apa, dan jangan dusta. Mbak, kita susah ya harga. Karena kamu tidak pernah menjadi presiden. Kalau kamu pernah jadi presiden, ditekan dari sana dari sini. Mafia beras itu menekan harga beras. Bagaimana Pak Jokowi mensiasati supaya beras itu tidak melonjaknya tinggi sekali? Bagaimana cara menekan itu? Kalian nggak tahu Pak Jokowi itu diserbu mafia dari mana-mana itu. Mafia beras, mafia minyak, mafia CPO, mafia ini, mafia itu. Semuanya menekan Pak Jokowi. Dan akhirnya ketika Pak Jokowi melawan mereka, hasilnya apa? Pak Jokowi dihina setiap hari. Dilecehkan. Mereka membayar banyak buzzer, banyak media dibayar untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kalian nggak pernah jadi presiden. Jadinya enak aja ngata-ngatain Pak Jokowi. Lowongan pekerjaan mana? Katanya mau menyediakan lowongan pekerjaan. Sudah ada lowongan pekerjaan. Sesuai dengan janji Pak Jokowi. Silakan kalian cek sendiri itu. Ceknya jangan ke lowongan pekerjaan loker-loker abal-abal, penipuan itu. Ceknya kemana? Ke Kemenaker. Itu ceknya ke situ. Jangan mau kamu dikibuli di WA group itu. Ada loker gini, bohong, nipu itu. Nipu, makanya jadi orang pinter. Nyari ilmu itu jangan tanggung-tanggung. Supaya gak gampang tipu. Jadi hati-hati nih untuk website. Jangan sampai kalian dikasih website, linknya link phishing. Hilang data-data kalian, buka itu. Ya, nanti dicuri data-data kalian. Hati-hati juga itu. Kalau mau ke Astra, kalian mau tahu loker Astra, buka .co.id, Astra International.co.id.
Buka itu, jangan sembarangan. Ada lowongan di Astra Locker, bla 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 bla. Lihat dulu linknya. Jujur saja ya, mendengarkan terkait apa yang kemudian disampaikan oleh Mbak tadi, jujur saya cukup kaget ya, kaget sekali saudaraku ya. Ya, Anda bisa dengar sendirilah itu dengan cermat ya. Anda bisa cermatilah ya terkait apa yang kemudian dibahas di dalam video tersebut. Dan ini sungguh telah membuat saya kaget ya. Dan dengan beraninya ya Mbak-mbak ya, di dalam video tadi ya membahas perihal tersebut ya, atau tentang sebuah hal yang mungkin dari sebagian kita ya tidak pernah mendengarkan sebelumnya ya. Dan ini tentu mengejutkan sih ya, mengejutkan sekali. Dan ya, bagaimana respon teman-teman setelah menyaksikan video tersebut? Saya pikir video itu sudah tersebar ya, dan saya putarkan biar teman-teman pada tahu ya akan apa yang kemudian dibahas di dalam video tersebut. Ya, semoga saja kita tidak gagal paham ya terkait apa yang kemudian dibahas di dalam video tersebut ya. Dan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimaknya ya, yang sudah menonton ya terkait pembahasan itu. Dan saya ingin ini ya tahu respon Anda setelah mendengarkan video itu. Tulis di kolom komentar, saudaraku ya. Tulis di bawah ini di kolom komentar. Saya ingin tahu ya respon panjenengan, respon Anda setelah mendengarkan pernyataan yang luar biasa mengejutkan dari mbak-mbak tadi. Mungkin dari salah satu teman-teman sekalian yang menyimak ini tahu mbak-mbak tadi ya. Dan ya kayaknya saya pernah lihat ya, artinya di sosial media ya tentang ya mbak-mbak tadi. Dan jujur mendengarkan video tadi jujur saya terkejut kaget saudaraku. Dan semoga saja teman-teman sekalian bisa mencernanya ya, tidak gagal paham lah ya. Dan mungkin hanya itu ya, itu saja yang bisa saya putarkan ya, yang bisa saya angkat pada kesempatan kali ini ya. Kurang lebihnya mungkin ada kekeliruan kata dari saya, penyampaian, ungkapan, pemahaman atau tentang hal lainnya. Jika ada kekeliruan dari saya Al-Fakirat Official, mohon maaf sebesar-besarnya ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ya silakan tulis di kolom komentar respon Anda ya setelah menyaksikan video tersebut. Itu saja sih ya dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.